Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kewirausahaan kelas 11. Kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan bahan pangan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Yang pertama yaitu dimulai dengan perencanaan usaha produk makanan internasional, meliputi 4 proses. Ada ide dan peluang usaha makanan internasional. Yang kedua ada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu perencanaan pemasaran produk makanan internasional. Yang keempat yaitu penyusunan proposal makanan internasional. Oke, yang pertama, ide dan peluang usaha. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang sebelum memulai usaha produk makanan internasional. Yang pertama yaitu menentukan jenis makanan. Menentukan jenis makanan internasional dapat dilihat dari banyaknya asal negara yang datang berkunjung. Selain itu, perlu juga dilihat ketersediaan bahan makanan di lingkungan sekitar, sehingga dapat diketahui jenis makanan yang dibuat sesuai dengan keinginan pasar dan bahan bakunya juga mudah untuk didapat. Yang kedua, yaitu pengolahan makanan dengan tepat. Cita rasa yang lezat menjadi salah satu faktor penentu suksesnya bisnis kuliner. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengolah makanan dengan tepat. Nah, oleh sebab itu, seorang wirausahawan dalam produk makanan internasional harus mempelajari cara mengolah makanan dari negara asal sehingga diperoleh cita rasa yang hampir mirip dengan negara asalnya. Yang ketiga, gunakan bumbu yang tepat. Ada beberapa jenis makanan internasional yang menggunakan bumbu asli dari negara asal. Jika memungkinkan, gunakanlah bumbu yang asli. Namun jika tidak, maka gunakanlah bumbu yang sejenis yang ada di lingkungan sekitar. Kita juga bisa melakukan kreasi dengan menggunakan bumbu yang disesuaikan dengan selera masyarakat sekitar ya. Inovasi dalam mengolah bumbu-bumbu harus selalu dilakukan sehingga makanan yang dibuat memiliki cita rasa yang nikmat dan disukai pasaran. Yang keempat, mencari lokasi yang tepat. Dalam memilih lokasi usaha, pilihlah lokasi usaha yang strategis yang dapat mempermudah calon pembeli datang ke lokasi usaha. Usahakan lokasinya harus jelas, mudah untuk dijangkau dengan menggunakan transportasi umum, dan memiliki lokasi parkir yang memadai. Yang kelima, tentukan harga yang bersaing. Ketika memulai usaha, sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal. Berikan harga promo di awal minggu atau di awal bulan saat membuka usaha baru, sehingga akan banyak pengunjung yang datang. Yang keenam yaitu berikan pelayanan prima. Memberikan pelayanan yang berkualitas baik, misalnya dengan cara melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Nah, hal ini akan membuat pelanggan merasa puas dan akan selalu ingat dan akan kembali ke lokasi usaha kita. Yang ketujuh yaitu konsisten dalam pelayanan. Dari mulai jadwal yang tetap, harga juga diusahakan tetap. Namun apabila ada kenaikan bahan baku atau bahan makanan, kita bisa mengurangi porsinya. Namun harganya tetap gitu ya. Kalaupun harganya naik, diusahakan memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumennya. Jadi kalau misalnya harganya naik, kita harus memberitahukan kepada konsumennya sehingga konsumennya tidak merasa kecewa. Yang berikutnya yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Suatu produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi ini adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, faktor produksi ini terbagi menjadi dua. Ada faktor produksi asli dan ada faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terbagi menjadi dua lagi. Ada faktor produksi alam dan ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi asli. Faktor produksi asli yang pertama yaitu faktor produksi alam. Contohnya yang tersedia di alam yaitu air, tanah, iklim dan udara, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Ada juga faktor produksi tenaga kerja.
terbagi menjadi dua, ada tenaga kerja jasmani, ada tenaga kerja rohani. Tenaga kerja itu artinya segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang dapat menunjang proses produksi. Tenaga kerja jasmani berarti lebih banyak menggunakan kekuatan fisik, berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Terbagi menjadi tiga, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja, misalnya chef. Kalau tenaga kerja terlatih, itu tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia pekerjaan, misalnya tukang masak. Kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, artinya tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan juga tidak memerlukan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya tukang sapu atau pesuruh. Yang berikutnya yaitu tenaga kerja rohani ya, yang kedua dari faktor produksi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan keterampilan atau kemampuan intelektualnya. Misalnya manajer pemasaran. Oke, yang faktor produksi turunan, ada faktor produksi kewirausahaan, ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal, yang pertama menurut wujudnya, ada modal barang, contohnya alat-alat ya, kalau di dunia kuliner berarti alat masak. Ada modal uang, contohnya uang tunai. Ada modal menurut fungsinya, ada modal perorangan, itu modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti misalnya tabungan di bank. Ada modal masyarakat, itu modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum, misalnya jalur masuk ke lokasi usaha. Ada menurut sifatnya, ada dua, ada modal tetap dan lancar. Kalau modal tetap itu barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali gitu ya. Contohnya seperti warung gitu ya, alat memasak dan juga kendaraan. Ada modal lancar, itu barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali produksi. Contohnya bahan baku, kwitansi. Ada modal menurut bentuknya, ada modal nyata, ada modal tidak nyata. Modal nyata itu yang ada wujudnya gitu ya. Contohnya peralatan masak. Kalau modal tidak nyata adalah barang modal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat menunjang proses produksi. Contohnya kepercayaan dari orang lain dan keahlian. Yang terakhir ada menurut sumber modal. Ada dua ya, ada modal sendiri, ada modal pinjaman. Kalau modal sendiri itu bisa bersumber dari tabungan, dari saham. Kalau modal pinjaman contohnya pinjam ke bank, pinjam ke koperasi kayak gitu. Kalau faktor produksi kewirausahaan, seorang wirausaha itu harus memiliki 3 keahlian utama. Yang pertama keahlian memimpin, keahlian teknologi dan juga keahlian organisasi gitu ya. Sehingga yang harus diperhatikan itu yang pertama harus membuat program kerja biar terarah gitu ya perusahaannya. Yang kedua mengadakan pengorganisasian dan pengawasan yang ketat. Yang ketiga menjamin kesejahteraan karyawan agar karyawannya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Oke, perencanaan pemasaran usaha makanan tradisional ya. Setelah tadi ide, terus ada sumber daya. Yang ketiga adalah merencanakan pemasaran. Nah, dalam merencanakan pemasaran, seorang wirausaha itu melakukan segmentasi pasar dengan 2 cara. Ada dengan cara dari lokasi usahanya, ada dengan cara menentukan harga jualnya. Kalau lokasi usahanya itu dilihat dari kebutuhan dan minat konsumen di lokasi setempat. Kalau harga jual itu biasanya seorang wirausaha membagi harga jual berdasarkan 3 kelompok utama. Ada kelompok konsumen bawah, kelompok konsumen menengah, dan ada konsumen segmen atas. Untuk konsumen bawah itu biasanya yang ditawarkan adalah makanan pokok dengan harga yang terjangkau. Kalau konsumen menengah itu ditawarkan makanan yang dipadu-padankan dengan minuman tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kalau konsumen segmen atas itu terkait harga tidak terlalu dipikirkan karena biasanya konsumen segmen atas itu lebih memperhatikan pelayanan. Dan yang terakhir adalah penyusunan proposal makanan internasional.
Nah, isi proposal usaha makanan internasional ini ada 7. Yang pertama, visi dan misi dari perusahaan yang didirikan. Yang kedua, tujuan kegiatan usahanya apa. Yang ketiga, maksud kegiatan usahanya. Yang keempat, profil usaha makanan internasional dimulai latar belakang, terus biodata dari wirausahanya. Yang kelima, ada strategi pasar, itu bisa dipilih dari segmenting atau targeting atau melalui positioning gitu ya. Yang keenam, menganalisis SWOT dari usaha yang sudah kita tentukan, kita analisis SWOT-nya. Dan yang terakhir yaitu proses produksi, meliputi alat dan bahan yang digunakan, juga proses pembuatan sampai penyajian makanan tersebut. Baik, materinya sampai sini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.